Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin datang pakai anggaran perjalanan. Jangan lupa SPPD-nya ditanda tangan. Sebelum narasumber menyampaikan paparan, mari kita beri tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Pak Deputi SDM Aparatur, Pak Alek Denny. Ini tentunya sudah dikenal oleh teman-teman semua. Sudah melanglang buana dari korporasi satu ke korporasi yang lain. Pernah di Kementerian BUMN. Mudah-mudahan masuk ke Menpan. Gaji kita seperti gaji BUMN. Sebab itu nanti Bapak Ibu sekalian, termasuk juga Pak Deputi ini menggagas berbagai perubahan ya di dalam tata kelola manajemen ASN kita, termasuk ada satu rancangan pemerintah yang akan membawa kita semua kepada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Termasuk salah satunya adalah tadi disampaikan Pak Menteri kaitan dengan transformasi jabatan pelaksana, sistem penilaian kinerja dan transformasi jabatan-jabatan fungsional ya. Di sebelah kiri saya juga sudah hadir Pak Haryomo Dwi Putranto. Beliau adalah Deputi PMK. Jadi kalau di BKN ini dikenalnya sebagai Menko PMK-nya BKN. Ya. Jadi Deputi PMK, Pembinaan Manajemen Kepegawaian. Nanti beliau akan menyampaikan poin-poin penting karena ada amanat khusus di dalam Permentan 1 2023 itu yang harus disusun secara teknis oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah nanti Bapak Ibu silakan memberikan masukan terhadap teknisnya karena sedang disusun ya Pak Yomo, ada 7 mandat Pak ya yang diberikan kepada BKN. Tadinya itu 3 mandat karena beliau waktu harmonisasi 3 hari ikut secara terus-menerus, mandatnya jadi 7 gitu ya. Jadi itu nanti ada beberapa hal nanti yang harus kita atur di sana termasuk pola penilaian kinerjanya. Nah, oleh sebab itu nanti Pak Deputi SDM, Pak Alek akan menyampaikan pokok-pokok perubahan apa yang cukup signifikan yang saat ini menjadi persoalan. Apakah angka kredit bagi sebagian orang masalah, mungkin bagi sebagian orang juga nggak ada masalah kan gitu ya. Tapi yang banyak yang masalahnya gitu ya. Makanya kita selesaikan. Kemudian juga butir kegiatan yang mengikat dan sebagainya itu seperti apa? Penilaian kinerja kita seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti mungkin Pak Deputi akan menyampaikan. Juga teman-teman sekalian, kami juga sudah menyiapkan buku, gitu boleh ditayangkan buku dan chatbotnya untuk si pandai yang bisa Bapak Ibu akses, ya. Termasuk ada kurang lebih dari 100 pertanyaan yang sudah kita akomodir ya Pak ya di dalam chatbot. Kemudian juga buku yang bisa Bapak Ibu download di sana, ya. Termasuk apabila akan berdiskusi, berkonsultasi dengan teman-teman semua, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini ada lebih dari 100 pertanyaan. Nanti silakan di-download di chatbot si pandai juga sudah ada. Yang si pandai boleh, ya itu juga sudah disiapkan. Nanti Bapak Ibu di dalam forum ini lebih kepada penyampaian informasi berbagai hal perubahannya. Nanti juga akan ada coaching klinik dan sebagainya untuk bisa melakukan pendalaman-pendalaman secara teknis. Nah, oleh sebab itu untuk menyingkat waktu kepada Pak Deputi, untuk yang pertama kali kami persilakan, kurang lebih waktunya 20 menit gitu ya. Kalau lebih saya ingatkan, karena kapan lagi saya mengingatkan seorang Deputi. Ya. Kami persilakan Pak Deputi. Terima kasih Pak Aba, Pak Yomo yang saya hormati. Terima kasih kepada Pak Menteri Pan-RB dan Wamendagri yang sudah mensupport kegiatan kita pagi hari ini. Pak Kepala BKN, Sestamalan, Bapak Ibu Sekjen, Sestama, Sesmen, Sesda, Provinsi, Kabupaten, Kota, baik yang hadir secara fisik pada pagi hari ini maupun yang hadir melalui Zoom dan YouTube channelnya Kemenpan RB. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih semangat tahun baru, selamat tahun baru buat Bapak Ibu semuanya. Semoga tahun ini makin sehat, makin sukses, makin bahagia. Selamat tahun baru Imlek juga bagi saudara-saudara kita yang merayakan Gong Sifa Choi.
Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita sibuk menonton Piala Dunia. Boleh slide-nya saya ditunjukkan seorang yang sudah berjuang 5 kali Piala Dunia, akhirnya baru juara pada perhelatan yang kelima. Ini semangat persistensi yang mestinya kita tiru semangatnya. Ilustrasinya, habis merayakan Piala Dunia dia murung. Ditanya sama temannya, kenapa bro? Mau cuti? Ini kira-kira ilustrasi yang kami dapatkan feedbacknya, berdiskusi dengan kawan-kawan, bahkan termasuk Bappenas. Kemarin kami dengan Sekjen Bappenas rapat setengah kamar, lalu menyatakan ini tim saya ada yang cuti karena mau ngisi dupak. Teman-teman, pada pagi hari ini insya Allah ada small step yang kita lakukan. Memasuki awal 2023, kita kurangi keruwetan jabatan fungsional dengan menghilangkan dikotomi antara pentingnya SKP dengan pentingnya dupak bagi seorang pejabat fungsional. Jadi mudah-mudahan ini menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden sebagian kecil, bahwa birokrasi itu berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena kita bicara manajemen SDM, masyarakat kita adalah internal customer. Internal customer kita adalah para pegawai kita sendiri. Reformasi bukan tumpukan kertas, dupak itu lumayan tebal, kali 2 juta orang setiap tahun mengisi itu, dan kemudian birokrasi yang lincah dan cepat. Nah, inilah roh dari revisi Permen 13 Kemenpan RB menjadi Permen 1. Nomornya keren banget nih, Permen nomor 1 2023. Ini sebetulnya spirit yang kita coba terjemahkan Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh Bapak Menteri ada sekitar 2 juta pejabat fungsional. Kami melakukan quick survei di kedeputian saya dan termasuk telepon-telepon sana-sini. Berapa sih waktu yang teman-teman gunakan dalam 1 tahun untuk mengisi dupak? Ada yang bilang 1 hari selesai. Ada yang bilang 3 hari selesai. Tidak sedikit yang bilang 7 hari, 9 hari, dan 10 hari. Kita ambil 2 hari saja. Kalau rata-rata pejabat fungsional mengisi dupak 2 hari saja. 2 hari itu setara dengan 1% hari kerja efektif. Karena hari kerja efektif itu 260 hari dalam setahun kalau kita tong libur. Jadi kira-kira kalau 2 hari itu setara dengan 1%, artinya kita merekrut 20.000 JF hanya untuk mengisi dupak sepanjang tahun. 20.000 Bapak Ibu. Tanpa sadar kita. Belum lagi tim penilai internal angka kreditnya. Belum lagi tim evaluasi di instansi pembina dan lain-lain. Ini paling tidak 20.000 pegawai sepanjang tahun hanya mengisi dupak saja. 1% dari 2 juta. Nah, kita mau menuju ke sana. Dynamic governance. Tetapi kita masih dijebak nih oleh rule based. Sulit sekali kita loncat ke sana. Bahkan di diskusi internal kami di Kemenpan RB nggak gampang kita mau loncat ke sana. Iya Pak Alex, ini permennya nggak bisa karena PP-nya ngaturnya begitu. Waktu kita bahas PP, nggak bisa Pak PP-nya, undang-undangnya ngomongnya begitu. Gitu. Kita diikat terus pada saat kita disuruh tarung ke sana. Karena itu penting sekali enabler ini kita percepat. Teknologi dan regulasi harus jalan dengan cepat agar kita nggak kebelenggu oleh rule based bureaucracy ini, Bapak Ibu. Nah, ini tema yang diangkat oleh Bapak Presiden, diperintahkan kepada Menpan RB untuk mengkoordinasikannya. Bagaimana birokrasi itu bersifat tematik. Kemiskinan, investasi, dan bicaranya digitalisasi administrasi pemerintahan. Struktur digital, budaya digital, kompetensi digital, dan seterusnya, dan seterusnya. Digital bicaranya apa sih sebetulnya? Digital sendiri kan mindset yang memampukan orang melakukan sesuatu kapanpun, dimanapun, dengan device apapun, untuk kepentingan apa? Menjawab kebutuhan customer yang bergerak dengan sangat cepat. Ekspektasi yang berubah dengan sangat cepat. Karena itu tadi Pak Menteri sudah menceritakan ada 3 agenda transformasi besar. Pertama, organisasinya dibuat lincah.
yang tadinya hierarkis sekali, layernya dipendekin, harapannya organisasinya lincah. Tetapi ternyata belum bisa lincah. Kenapa? Karena jabatannya belum lincah. P6 itu, yang nomor 6, jabatan kita belum lincah selama ini. Pelaksana saja 3.000 kita kotak-kotakkan pelaksana itu. Berarti harus ada persetujuan formasi untuk 3.000 nomenklatur. Dan kalau orang harus pindah dari sini ke sana, harus di-create dulu formasinya. Bayangkan Bapak Ibu punya asisten rumah tangga di rumah, lalu nomenklaturnya dibuat sangat rigid. Cuci piring, cuci baju, setrika, kebon, cuci mobil. Kalau dari cuci mobil mau ke kebon, harus di-create dulu jabatan atau formasi kebonnya. Baru bisa orangnya direkrut untuk kebon. Nah ini sekarang alhamdulillah akhir tahun yang lalu Permenpan yang mengatur jabatan pelaksana sudah selesai atas bantuan kawan-kawan semuanya dari 3.114 tadi tinggal 3 saja kelompoknya. Clerk, operator, teknisi. Jadi mau dia tukang kebun, cuci mobil, itu sama di luar ruangan. Ya, mau dia cuci piring, cuci baju, sama. Itu di dalam rumah. Selesai satu, Pak. Kemudian lagi rancangan jabatan fungsional yang akan berdampak kepada 2 juta lebih pegawai kita di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama kita juga melakukan transformasi, digitalisasi, pelayanan publik maupun proses bisnis internal kita melalui SPBE. Dan arsitektur SPBE ini sudah disetujui oleh Bapak Presiden melalui Perpres dan ini sedang dikebut. Jadi pada saat yang sama, tentu pondasinya mesti kita perkuat. Kita mau ngebut, kalau pondasinya nggak kuat, barangkali nanti bangunan yang dibangun itu keropos. Itulah sebabnya 2021, pondasi core value ini kita perkuat Bapak Ibu. Selama ini setiap KL punya values-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau Bapak pindah dari satu KL ke KL lain, harus menyesuaikan core value-nya. Hitung-hitung, ada ratusan instansi pemerintah yang kalau ganti PPK-nya, ganti gubernur, ganti bupati, ganti wali kota, ganti menteri, core value-nya bisa diganti. Jadi ratusan kali kita panggil konsultan untuk memformulasi core value, ratusan kali kita melakukan sosialisasi, dan ratusan kali kita cetak banner, dan kemudian PPK berikutnya ganti core value itu. Sekarang hanya Bapak Presiden yang bisa ganti core value-nya. Ya kalau Bapak mau ganti ya Bapak jadi presiden aja dulu. Mudah-mudahan kokoh dia. Jadi kita berhemat bukan hanya biaya, tetapi sustainability dari budaya kerja dalam jangka panjang. 2022 kita tuntaskan tadi pelaksana melalui Permenpan 45 2022, angka keramat juga di akhir tahun. Lalu Permenpan 13 kita revisi menjadi Permenpan 1 2023. Ini dampaknya juga akan dirasakan oleh 2 juta lebih pegawai kita. Organisasi yang hierarkis, harapannya agile seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa agile seperti itu kalau butir-butir kegiatan kita sudah didefinisikan di depan oleh instansi pembina yang nun jauh di sana. Padahal yang membutuhkan kinerja kita adalah pimpinan kita. Nah ini didukung oleh Permen 1 2023 yang sebentar lagi kita akan sosialisasikan. Jadi intinya Bapak Ibu, kita menuju ke sana. Kita membuat permen yang memungkinkan kita bekerja anytime, anywhere, anyhow, at any devices. Fokusnya ke output, bukan lagi ke input. Bisa custom, JF yang sama bisa diberi tugas yang berbeda oleh pimpinannya karena kebutuhan organisasinya berbeda. Tidak lagi ditentukan oleh predefine-nya, job desk-nya yang rigid, butir-butir kegiatannya yang rigid. Dan fokus kita adalah adaptive learning-nya, bukan lagi ke standar kompetensinya. Karena setiap tugas membutuhkan kompetensi yang berbeda dan harapannya adalah JF-nya belajar dengan cepat untuk memenuhi tugas itu. Belum sempurna Bapak Ibu, karena tadi masih ada cantolan-cantolan di PP yang mesti kita rapikan juga melalui PP-nya. Ya, jadi paling tidak ada hal-hal yang sudah bisa kita lakukan melalui revisi Permen ini. Jadi substansi pokok dari revisi Permenpan 13 menjadi Permenpan 1 2023 ini terkait dengan pola karir JF yang lebih fleksibel. Bapak Ibu pindah JF nanti nggak harus uji kom. Karena JF yang tadinya rigid ratusan itu kita kelompokkan menjadi sekelompok jabatan fungsional
melalui klasifikasi family-nya. Jadi kalau muter-muter di dalam family nggak usah uji kom lagi Bapak Ibu. Kecuali mau pindah family. Dari SDM mau pindah ke IT misalnya boleh uji kom. Tapi kalau dari Anjak ke analis SDM ke kepegawaian itu Bapak Ibu nggak usah uji kom lagi. Bapak Ibu muter-muter saja. Formasinya juga nggak terlalu rigid kita definisikan. Yang kedua adalah tugas dan ruang lingkup. Tugas dan ruang lingkup betul ada harapan-harapan untuk JF yang lebih ahli, tentu analytical thinkingnya diharapkan lebih tinggi, kompleks problem solvingnya diharapkan bisa muncul dan lain-lain. Tetapi pada prinsipnya job desk kita kalau mau dikelompokkan dengan mudah ya, ini saya tidak melakukan simplifikasi, tetapi kalau mau dipermudah, job desk kita yang pertama adalah clarify ekspektasi dari pimpinan kita. Kalau ngasih tugas, ekspektasi Bapak apa terhadap tugas ini? Job desk yang kedua adalah ya deliver ekspektasi itu. Job desk yang ketiga adalah tanya feedbacknya sesering mungkin. Nah ini sesuai dengan Permen 46 sebetulnya. Jangan sampai melencengnya terlalu jauh. Sebelum jauh tanya, Pak so far bagaimana? Apa yang kurang? Apa yang mesti diperbaiki? Dan terakhir job desk kita apa? Belajar terus meningkatkan kapasiti kita. Karena tugas yang diberikan makin lama makin rumit. Dan makin lama makin bervariasi. Sehingga kita siap adaptive learning untuk menghadapi tugas-tugas itu. Itu sederhananya. Tapi tentu ada acuan-acuan tugas-tugas berdasarkan kelompok jabatan fungsional tadi. Kinerja jelas, basisnya adalah hasil kerja dan perilaku kerja. Hasil kerja adalah KPI, SKP yang selama ini kita sudah kenal, dikaitkan dengan IQ organisasi kita. Lalu perilaku tentu dasarnya adalah panduan perilaku dari core value berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kalau ASN mau dapat angka bagus, hasil kerjanya harus bagus, perilakunya harus bagus. Dan kalau hasil kerjanya bagus, perilakunya bagus, angka kreditnya bagus. Udah sesederhana itu. Nggak perlu lagi didikotomi antara SKP dengan dupaknya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu 2 kali mengisi kebutuhan-kebutuhan administratif. Kemudian konsolidasi jumlah JF yang ratusan tadi kita kelompokkan. Nanti di dalam buku pintarnya akan ada berapa kelompok sesuai dengan urusan pemerintahan. Kemudian terakhir kompetensi dan kelas jabatan pelan-pelan kita juga akan sederhanakan. Dan ini nanti tentu tugas dari instansi pembina akan lebih banyak di sini. Bagaimana menyiapkan konten-konten pembelajaran, membantu agar pengembangan kapasitas lebih mudah dilakukan oleh pegawai kita. Jadi Bapak Ibu, ini kontrastis antara Permen PAN 13 dengan 1. Apa yang kita perbaiki di sini adalah basisnya adalah butir kegiatan diselaraskan dengan SKP. Kalau di sana basisnya ruang tugas, kemudian setiap jenjang jabatan harus tanya ekspektasi dari pimpinannya apa. Dan itulah yang harus dideliver. Jadi jangan sampai ada disparitas antara ekspektasi pimpinan dengan butir kegiatan yang didefinisikan terlebih dahulu oleh instansi pembina. Ini poin nomor 1-nya. Kedua, perpindahan dilakukan dalam satu rumpun. Di sana perpindahan dilakukan cross mobility-nya lintas rumpun sangat memungkinkan. Jadi bahkan keluar dari rumpun pun memungkinkan, tentu lewat uji kom, tetapi sepanjang di dalam rumpun tidak perlu melakukan uji kom. Angka kredit di awal tahun ditetapkan, target angka tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali. Ini antara saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena di PP kita masih ngomong angka kredit, ya kita definisikan angka kredit yang untuk JF utama berapa target setahun, Madya berapa setahun, Muda berapa setahun itu kita konversikan. Tetapi insya Allah dalam PP yang akan kita revisi, mudah-mudahan tidak senjelimet ini perhitungannya. Ya. Kemudian dupak, nggak ada lagi dupak. Yang ada adalah rencana kinerja, kemudian ongoing feedback, kemudian hasil kinerjanya seperti apa. Kenaikan pangkat luar biasa nanti juga bisa diberikan kepada JF yang kinerjanya, hasil kerjanya sangat baik, perilakunya sangat baik. Kemudian tentu akselerasi akan bisa dilakukan di situ. Instansi pembina yang tugasnya sekarang ada 19, termasuk mendefinisikan butir-butir kegiatan, menilai dan lain-lain. Ke depan lebih banyak kepada pembinaan, konten, belajar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kira-kira konten dan tadi Pak Abah sudah sampaikan, sudah disiapkan buku panduan yang berisi pertanyaan dan jawaban terkait dengan jabatan fungsional ini. Tetapi tentu nanti pertanyaan-pertanyaan baru yang belum terjawab akan kita siapkan lagi Q&A-nya. Dan tadi Pak Menteri sudah menyatakan
pertanyaan pertama Bapak lakukan dulu kepada si pandai, kepada chatbotnya Kemenpan RB. Kalau si pandainya nggak bisa jawab, silakan hubungi tadi ya piket-piket kami yang akan membantu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang tidak terjawab oleh si pandai. Kalau masih nggak bisa, baru kita Zoom meeting ya. Kalau perlu Bapak Ibu datangnya mestinya ke BKN karena kami ingin lebih fokus ke policy making-nya, kemudian servicing-nya nanti dilakukan oleh kawan-kawan BKN. Ruang lingkup, pengangkatan pertama, JF diberikan akses masuk dari tengah, ini sedang kita siapkan, penyesuaian jenjang jabatan, promosi, dan lain-lain akan dipermudah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan aspek administrasi, ya kita akan masuk ke substansi lebih banyak. Kita akan fokus ke hasil kerja, ke perilaku, hasil kerja, perilaku yang mendukung hasil kerja kinerja organisasi. Kalau selama ini tidak ada hubungan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Tim saya kinerjanya baik semua, ya padahal kinerja unit belum tentu baik begitu. Coba Bapak Ibu lihat SKP-nya kawan-kawan, nggak ada yang di bawah baik, baik, sangat baik, baik, sangat baik, ya. Kemudian predikat kinerja, Permen 46 sudah mengatur rencana kinerja tahunan, ini mumpung Januari, segera lakukan dialog antara pimpinan dengan pegawai, one on one, saya dengan tim saya juga one on one, Pak Aba juga dengan timnya one on one. Kemudian penilaian atasan, itu jangan sampai hanya dilakukan di akhir tahun, ya ada yang namanya ongoing feedback di Permen 46, kalau udah ada yang menyimpang dari target, langsung di coach, langsung di mentoring, agar tidak terlalu jauh. Karena fokus Permen 46 bukan menilai kinerja di akhir tahun, fokus dari Permen 46 adalah meningkatkan kinerja ASN. Jadi jangan tunggu akhir tahun kinerjanya jelek, terlebih dahulu baru kita berikan feedback, kamu setahun ini ngapain aja sih? Loh kan kemarin-kemarin kok Bapak nggak ajak ngobrol, kok baru akhir tahun Bapak ngomong kinerja saya jelek gitu. Ya jadi fokus kita adalah meningkatkan kinerja, bukan menilai kinerja pada akhir tahun. Kemudian untuk yang sekolah, langsung diberi tambahan angka kredit, sekali doang ya, jangan tiap tahun kemudian diklaim ijazahnya begitu, ya pada tahun berjalan itu. Nah, ini tabel ini masih keluar agak rumit, karena ini mengikuti peraturan yang sudah ada, peraturan pertandingan yang sudah ada, karena itu ada konversi-konversi, mudah-mudahan di RPP nanti sudah langsung aja, kalau sangat baik itu 100 berapa, 150, 100 begitu ya. Ini masih ada konversi-konversi sesuai dengan target angka kredit yang saat ini ada untuk JF pertama, Madya Utama, Terampil, Mahir, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kami highlight peran dari instansi pembina lebih banyak sebagai human capital business partner untuk learning. Untuk menyiapkan konten-konten, memastikan jabatan-jabatan fungsional mudah mengakses pembelajarannya. Kemudian pejabat fungsional wajib mengembangkan dirinya sendiri. Jadi harus ada self-driven-nya dari pejabat fungsional. Jangan nunggu dipanggil oleh LAN baru belajar, jangan ditunggu 20 CP-nya jatuh tempo baru belajar dan lain-lain. Ya, kita semua wajib belajar setiap hari. Karena itu tadi saya sederhanakan saja job desk kita 4. Clarify ekspektasi, deliver ekspektasi itu, minta feedback sesering mungkin, kemudian belajar terus meningkatkan kemampuan kita agar ekspektasi tadi bisa kita deliver lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih fleksibel dari kemarin. Sesederhana itu sebetulnya intisari dari pengelolaan jabatan fungsional. Konsolidasi 293 JF yang ada, masih ada puluhan di pipeline yang mengusulkan, nanti akan dilakukan dengan sederhana, dikelompokkan saja. Jadi nanti ke depan bahkan pengusulan JF akan lebih sederhana, sepanjang Bapak Ibu instansi teknis bisa merujuk jabatan ini nanti kelompoknya sana Pak gitu. Jadi kalau Bapak create jabatan nomenklatur baru misalnya, Bapak Ibu lah yang harus memasukkan kira-kira dia ke kelompok mana agar learningnya bisa dibantu. Jadi nanti proses perizinan jabatan, nomenklatur dan selama ini itu Pak Aba menjadi the most wanted person-nya. Ke depan kita akan berikan keleluasaan kepada kawan-kawan untuk mendefinisikan nomenklatur sesuai kebutuhan organisasinya masing-masing. Tetapi sepanjang jabatan yang Bapak Ibu create bisa dimasukkan ini kelompok fungsionalnya mana. Itu akan kita sederhanakan dalam proses integrasinya. Nah, next kita tentu tidak berhenti di sini Bapak Ibu. Ada lebih dari 1000 regulasi yang terkait ASN yang mengait satu sama lain.
Itulah sebabnya saat ini tadi Pak Aba sudah sampaikan, kami sedang mengupayakan tahun ini selesai sebuah PP yang kita sebut PP Manajemen ASN atau Manajemen Pegawai ASN, yang insya Allah kalau ini direstui oleh kawan-kawan semua ya, oleh Yang Maha Kuasa melalui keahlian Bapak Ibu, terutama di kelembagaan nanti, kemudian di Kumham, kemudian di instansi-instansi yang terkait untuk harmonisasinya. Insya Allah kalau PP ini selesai Bapak Ibu, ini akan mencabut seluruhnya 11 PP yang terkait dengan ASN, 295 Kep Perpres, 1 Kepres, dan mencabut sebagian 8 PP, 4 Perpres, 3 Kepres, dan 1 Permenpan RB. Mudah-mudahan regulasi kita menjadi lebih sederhana, nggak perlu nanya Pak Aba dulu, ini PP yang mana nih yang ngatur Pak Aba? Ya, Pak Abanya ingat semua karena ikut bikinnya. Kalau Pak Abanya nanti tahu-tahu pindah ke IKN jadi apa begitu gimana? Ya, siapa yang tahu tuh PP-nya tuh, ya. Jadi mudah-mudahan ini menyederhanakan. Syukur-syukur Bapak Ibu, Teknas, kita akan langsung kontennya kita align sehingga undang-undang juga nanti akan support juga agenda reformasi birokrasi terkait dengan transformasi SDM aparatur ini. Mudah-mudahan ini bisa kita sukseskan tahun ini karena kita menghadapi era yang menuju Indonesia maju bersama-sama. 2024-2045 adalah Indonesia emas yang ditargetkan oleh pemerintah. Kemudian juga digitalisasi Bapak Ibu. Bapak Ibu punya Simpek saat ini lebih dari 621 plus. Di samping Simpek ada lagi nanti sistem absen, sistem learning, sistem ini ya. Perkiraannya lebih dari 1.000 aplikasi terkait dengan SDM di seluruh instansi pemerintah. Saat ini kami dengan BKN sedang merumuskan bisa nggak satu platform saja sehingga semua kita bisa masuk ke platform itu sehingga kita bukan hanya hemat uangnya tetapi bisa lebih berkolaborasi, datanya bisa ditukar ya, Thailandnya bisa diputar dan lain-lain dalam sebuah platform. Saya kira itu, terima kasih 20 menit lebih sedikit sebenarnya tapi Pak Aba nggak tegur karena kayaknya ada hal-hal penting yang saya mau sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Deputi, Pak Alex. Saya kira waktunya pas gitu ya. Pas Pak, waktunya lebih 5 menit lah gitu ya. Karena kalau 5 menit saya ingatkan tadi takut berdampak kepada SKP tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ada poin-poin penting yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan tugas pejabat fungsional, apalagi hasil penyetaraan. Jadi tidak terkooptasi oleh butir kegiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang penting ada kontrak kinerjanya, itulah menjadi kontrak kinerja dari para pejabat fungsional gitu ya. Kemudian yang kedua tadi pola penilaiannya, Bapak Ibu tidak harus menyusun dupak karena ini akan menggunakan pola konversi. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata dapat predikat kinerja sangat baik, maka pengalinya itu 150%. Makanya yang harus dipertahankan itu adalah minimal punya predikat kinerja baik. Karena dia akan mendapatkan tadi pengalinya adalah 100% gitu ya. Itu nanti yang harus dipertahankan. Kemudian perpindahan jabatan, kalau dulu harus 2 tahun menunggu, saat ini Bapak Ibu kalau ada penyederhanaan birokrasi, kemudian ada program strategis nasional, itu boleh kita berikan in passing dan penyetaraan jabatan. Jadi itu masih tidak perlu harus membuat Permenpan yang baru. Perubahan 1 JF ke JF yang lain, tadi sampaikan Pak Deputi juga itu diberikan kemudahan. Saat ini saya jadi perencana, dipindahkan ke Biro SDM, maka kami akan menjadi, Bapak Ibu akan menjadi analis SDM aparatur. Dengan angka kredit, kinerja yang ada saat ini boleh dibawa ke sana. Tahun berikutnya berpindah lagi ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi ini sudah mengubah luar biasa gitu ya. Dari beberapa hal yang sering kita temui. Terima kasih Pak Deputi, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Deputi SDM.